Halo semuanya, kami dari Sokap Nyari, Saudara Kompak Nyonya Ari. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul Pemilihan Moda dan Pembebanan Perjalanan yang beranggotakan saya Tiara Francisca, ada Muhammad Anandi Prakosa, Julia Santika, Firadila, Mahdevi, dan I Gusti Bagus. Yuk simak selanjutnya. Jadi latar belakangnya berangkat dari peningkatan mobilitas barang dan orang di Kabupaten 50 kota. Aktivitas ekonomi yang semakin meningkat membuat kebutuhan transportasi yang efisien sangat diperlukan. Untuk itu diperlukan perencanaan transportasi yang tepat. Salah satunya adalah analisis trip assessment atau penilaian perjalanan serta pembebanan lalu lintas. Tujuannya untuk menentukan kebijakan dan pengembangan jalan di masa depan. Pemilihan model rute. Model rute yang kita gunakan adalah model sederhana atau alternatif. Anggapannya adalah model ini bahwa semua pengendara akan memilih rute yang terbaik, rute yang paling cepat dan rute yang paling murah tanpa memperhitungkan kemacetan. Sehingga jika ada dua jalan, maka semua pengendara otomatis akan memilih jalan yang lebih cepat. Selanjutnya adalah proses analisis pemilihan moda. Dalam pemilihan moda sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui kendaraan apa saja yang digunakan serta berapa persentase masyarakat menggunakan masing-masing moda tersebut. Data tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar penentuan matrik perjalanan nantinya. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang faktor okupansi. Faktor okupansi ini adalah salah satu indikator yang akan digunakan dalam proses analisa pemilihan moda. Faktor okupansi sendiri akan digunakan untuk mengubah matriks perjalanan orang per hari menjadi kendaraan per hari, di mana sepeda motor dengan kapasitas 2 orang dengan load faktor 75% dan faktor okupansinya 1,5. Untuk moda mobil dengan kapasitas 6 orang, load faktor 58% dengan okupansi 3,5. Lalu untuk moda angkutan umum dengan kapasitas 12 orang dan load faktor 60% untuk okupansi 7,2. Lalu untuk moda lainnya yaitu sepeda kendaraan tidak bermotor dengan kapasitas 2 orang dan load faktor 50% dan okupansi 1. Kami lanjutkan untuk indikator yang lainnya yaitu tentang ekuivalen mobil penumpang (EMP). Kami paparkan tentang MP jenis kendaraan dengan kapasitas total kurang dari 1000 menggunakan EMP 1 dan untuk kapasitas lebih dari 1000 menggunakan EMP 1. Untuk kendaraan sedang kapasitas kurang dari 1000 menggunakan EMP 1,8. Untuk yang lebih dari 1000 kami menggunakan 1,3. Untuk yang sepeda motor untuk kapasitas kurang dari 1000 kami menggunakan 0,2 dan untuk yang lebih dari 1000 kami menggunakan 0,5. Untuk EMP kendaraan tidak bermotor kami ambil 1. Berikut EMP yang kami paparkan kami ambil dari Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2023. Slide ini menunjukkan matrik existing atau kondisi awal di suatu wilayah yang masih dalam satuan orang per hari. Nantinya setiap elemen di matriks ini akan kita ubah berdasarkan persentase pemilihan moda di slide selanjutnya. Untuk sepeda motor yaitu sebesar 72%, mobil penumpang 8%, angkutan umum 18%, dan sepeda 2%. Setiap sel matrik existing dikali dengan persentase pemilihan moda tiap jenis kendaraan. Pada kali ini kita menggunakan mode kendaraan sepeda motor.
Sebagai contoh perhitungan, kita gunakan zona perjalanan dari 1 ke 1, itu sebesar 14.311, lalu dikalikan dengan besaran persentasenya yaitu sebesar 75%, maka menghasilkan nilai 10.304, dan begitu seterusnya. Setelah tahu jumlah penumpang, kita ubah jadi jumlah kendaraan per hari. Caranya tinggal dibagi sama nilai okupansi masing-masing kendaraan. Nilai okupansi sepeda motor 1,5, mobil 3,5, angkutan umum 7,2, sepeda 1. Contoh perhitungannya di sini saya mengambil dari zona 1 ke zona 2 dengan jumlah perjalanan 5.085 dikali dengan nilai okupansi, begitupun perhitungan zona lainnya. Selanjutnya, di tahap ini juga jumlah kendaraan per hari kita ubah lagi ke satuan SMP atau satuan mobil penumpang per hari. Caranya dikali dengan IMP masing-masing kendaraan. Nilai IMP sepeda motor 0,2, mobil penumpang 1, angkutan umum 1, dan kendaraan tidak bermotor 1. Contoh perhitungannya di sini saya mengambil dari zona 1 ke 2 dengan jumlah perjalanan 3.390 dikali dengan nilai IMP, begitupun perhitungan di setiap zona lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses dari pemilihan moda, yaitu mengubah matriks kendaraan per hari menjadi matriks kendaraan per jam. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan apa itu faktor K. Faktor K merupakan faktor yang digunakan untuk mengkonversi matriks per hari menjadi matriks per jam. Faktor K itu sendiri adalah jam perencanaan puncak yang didapat dari volume lalu lintas tertinggi dalam 1 jam dalam 1 tahun. Jadi, perhitungan dalam matriks seperti pada sel matriks dari zona 1 ke zona 2 pada matriks kendaraan per hari adalah 678 kendaraan dikali dengan faktor K yaitu 9% sesuai kesepakatan penggunaan, maka didapat hasil 61 kendaraan pada matriks kendaraan per jam. Setelah itu, hasil dari perhitungan pemilihan moda didapat matriks gabungan SMP per jam dengan perhitungan matriks kendaraan SMP per jam yang ditambah pada setiap jenis kendaraan masing-masing sel matriks, dan didapat hasil analisis pemilihan moda yaitu matriks gabungan SMP per jam. Selanjutnya kita akan membahas tentang trip assignment atau pembebanan perjalanan. Pembahasan kali ini kita menggunakan metode all or nothing. Rute yang kami pilih yaitu dari Pekan Rabaa yang berada di zona 7 menuju ke Pasar Daguang di zona 1. Terdapat dua rute yang dipilih. Rute pertama ini melewati Jalan Tan Malaka yang merupakan jalan kolektor dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan rute kedua melewati Jalan Raya Payakumbuh yang merupakan jalan kolektor juga dengan kecepatan 40 km per jam. Zona 7 ke zona 11 memiliki volume sebanyak 74 SMP per jam. Dikarenakan kedua rute berasal dari zona 7 dan bertujuan ke zona 1, maka volume kedua rute sama, yaitu 74 SMP per jam. Panjang rute pertama yaitu 8 km, sedangkan rute kedua yaitu 8,9 km. Kedua rute ini melewati jalan kolektor. Kecepatan untuk jalan kolektor yaitu 40 km per jam. Selanjutnya, untuk memilih rute tercepat, kita harus mencari waktu bebas hambatan. Rumusnya yaitu panjang jalan dibagi kecepatan dikali 60. Untuk mencari waktu bebas hambatan di rute 1, yaitu sama dengan 8 dibagi 40 dikali 60, sama dengan 12 menit. Untuk mencari waktu bebas hambatan di rute 2, yaitu sama dengan 8,9 dibagi 40 dikali 60, sama dengan 13,35 menit. Rute tercepat yaitu rute 1, sehingga 74 kendaraan akan beralih menggunakan rute 1. Kesimpulan dari hasil analisis laporan umum yang kami lakukan yaitu sebagian besar masyarakat memilih moda transportasi sepeda motor. Setelahnya diikuti oleh angkutan umum, mobil pribadi, dan juga sepeda. Metode yang digunakan untuk menentukan rute perjalanan dalam laporan umum ini adalah model all or nothing atau AON, yaitu semua perjalanan diasumsikan memilih satu rute terbaik tanpa mempertimbangkan kemacetan. Berdasarkan waktu tempuh tercepatnya, yaitu dari rute 1 yang melalui Jalan Tan Malaka dengan waktu tempuh 12 menit, sehingga semua pergerakan dibebankan ke rute tersebut.